awal mulanya kita itu berselaput ya, antara jari dengan jari yang lainnya itu berselaput seperti bebek ya. Tapi lama-lama kan menghilang selaputnya tersebut. Itu penghilangan selaput pada jari kaki ataupun jari tangan itu karena peran dari lisosom ya. Sehingga lisosomnya menghancurkan sel-sel yang pada selaput tadi ya, sehingga terbentuk jari jemari gitu ya, menghilangkan selaput. Kemudian ada vakuola. Nah, vakuola juga ya, kalau pada sel tumbuhan kan ini vakuola itu ukurannya sangat besar ya, hampir 90% volume dari sel tumbuhan tersebut diisi oleh vakuola. Tapi kalau pada hewan itu kecil-kecil ya, jadi organel vakuola ini kalau pada sel hewan itu ukurannya lebih kecil atau yang disebut dengan vesikula tadi ya. Itu. Nah, kalau ini peran vakuola pada sel tumbuhan macam-macam ya. Dia bisa multifungsi ya, bisa menyimpan air ya, kemudian bisa berfungsi juga sebagai lisosom karena menyimpan enzim, juga bisa untuk menyimpan cadangan makanan ya. Kemudian bisa juga menyimpan senyawa-senyawa metabolit sekunder, misalnya ini ya, jenis alkaloid, fimblastin itu pigmen ya, itu juga bisa disimpan dalam vakuola ataupun kristal misalnya itu disimpan dalam vakuola itu ya untuk vakuola pada sel tumbuhan ya, fungsinya multifungsi. Oke, jadi ada 4 organel yang termasuk ke dalam sistem endomembran, ada RE, ada Golgi, lisosom dan vakuola ya. Oke, tadi jadi pertanyaan yang pertama, terus gimana kalau misalnya RE itu nggak ada atau rusak? Ya pasti ya, tadi sudah tahu fungsinya, baik RE halus maupun RE kasar itu fungsinya seperti apa. Kalau ada kerusakan ya maka proses berikutnya bisa terganggu ya. Misalnya ada kerusakan RE, berarti mungkin produksi hormon ataupun produksi enzim tertentu terganggu ya. Ataupun misalnya kalau yang RE halusnya yang rusak, ya tadi mungkin sintesis lipidnya terganggu juga, atau proses detoksifikasi racun bisa terganggu ya. Itu ya, lihat fungsinya. Kalau ada gangguan ya pasti fungsi tersebut juga terganggu. Terus yang nomor 2-nya apa tadi? Ini Bu, yang retikulum sarkoplasmik tadi ya? Iya Bu, benar. Ya, penamaannya aja kenapa sarkoplasmik? Sarkoplasma. Bentuknya seperti apa? Jaring ya. Itu khususnya ditemukan pada otot tadi ya. Jadi bentuk RE pada jaringan otot itu bentuknya seperti jaringan. Tadi sudah ditunjukkan ya oleh kelompok 3 bentuknya gitu ya, seperti apa. Ada jaringan jaringan otot ya, bentuk sarkoplasmiknya. Oke, ntar saya lihat dulu ini ada menunjukkan nggak? Oh iya ada. Mungkin Ibu tunjukkan satu video ya. Jadi kan ini kaitannya tadi ya pada kontraksi otot ya, si RE ini, terutama RE halus tadi yang mengatur kadar kalsium ya. Sudah tampak, coba kita lihat. Skeletal muscles are composed of muscle fibers which in turn are made of repetitive functional units. Ini ya yang ini sarkomernya ya. Sudah ke ininya bagian. Masih ingat kan aktin myosin? Jadi resulting in a shortening of the sarcomere and thus the muscle. This is known as the sliding filament theory. Cross-bridge cycling forms the molecular basis for this sliding movement. Kontraksi ya. Muscle contraction is initiated when muscle fibers are stimulated by a nerve impulse. Ya, jadi stimulus pertama. Nah, ini yang kuning-kuning ini ada kalsium ya. Jadi begitu ada tadi kan gambarnya ada stimulus ya. Stimulus itu disampaikan oleh siapa? Oleh siapa ini? Akson ya, atau sel saraf. Sel sarafnya kan ini nempel ya ke bagian otot, jadi ototnya itu diberi rangsangan atau stimulus bahwa otot itu harus berkontraksi, maka ini si kalsium yang dalam RE sarkoplasmik tadi akan langsung dikeluarkan ya. Nanti setelah keluar apa yang terjadi? Dia nanti akan berikatan dengan
troponin ya, kalsium ini. Jadi si troponin itu mengunci bagian kepala aktifnya dari aktin ya. Karena kepala aktin ini tertutup ini oleh yang kuning ini, benang ini namanya tropomyosin ya. Coba kita lihat. Filaments are bound by calcium ions. The binding Ya, displaces jadi kalsium berikatan tropomyosin dengan along troponin, the maka myofilament, tropomyosin which in bergeser. turn Nah, exposes the kepala myosin dari binding aktin sites. yang aktifnya itu At this terbuka, stage, sehingga the nanti head of dia each bisa myosin nempel unit is bound dengan to kepala ADP and the myosin. phosphate molecule remaining from the previous muscular contraction. The myosin heads release these phosphates and bind to the actin myofilaments via the newly exposed myosin binding sites. Prosesnya menggunakan ATP ya. Jadi ada pelepasan ATP menjadi ADP dan P, fosfat. Powered by the chemical energy stored in their heads. As the units move, they release the ADP molecules bound to their heads. The gliding motion is halted when ATP molecules bind to the myosin heads, thus severing the bonds between myosin and actin. The ATP molecules are now decomposed into ADP and phosphate, with the energy released by this reaction stored in the myosin heads, ready to be used in the next cycle of movement. The myosin heads resume their starting positions along the actin myofilament and can now begin a new sequence of actin binding. The presence of further calcium ions will trigger a new cycle. Ya. Intinya itu ya. Jadi kalau misalnya si kalsium ini kembali sinyal tadi lepas gitu ya, bahwa memerintahkan si otot itu untuk berhenti melakukan kontraksi, maka kalsium akan masuk kembali ke dalam retikulum. Oke ya, itu. Terus yang pertanyaan ketiganya apa ya tadi? Lupa lagi, Bu. Itu, Bu, yang sintesis kolesterol. Sintesis kolesterol gimana? Terjadinya di mana? RE halus. Ya, RE halus ya, yang bersifat lipid, kolesterol, ataupun yang steroid, itu diproduksinya di RE halus. Baik, mungkin itu dulu ya yang Ibu tambahkan. Silakan, ada tadi mungkin tambah ya satu termin lagi, silakan. Ya, dibuka sesi tanya jawab yang terakhir. Jadi ada 10 orang ya yang bertanya, yang dipilihkan 3. Jadi yang oke itu sudah ada 3 orang. Ya, baik, kepada Siti Haniah, silakan. Oke, Siti Haniah, silakan langsung bertanya. Oh, oke, yang lain dulu deh. Maya. Maya, silakan Maya. Baik, izin bertanya. Saya ingin menanyakan, apa sih tujuan vesikel yang pada PT tadi membawa muatan molekul senyawa protein atau lipid pada pembentukan vesikel? Terima kasih. Ya, selanjutnya Amel. Ya, terima kasih moderator, izin bertanya. Kan kompleks Golgi itu kan memiliki hubungan erat dengan retikulum endoplasma dalam menjalankan fungsi sekresi. Lalu bagaimana kompleks Golgi melakukan proses sekresinya tersebut, sekresi protein keluar sel itu? Oke, makasih. Bu, kami diskusi dulu ya, Bu. Ya. Izin menjawab pertanyaan Maya.
Kan tadi pertanyaannya apa tujuan vesikel membawa muatan molekul senyawa protein atau lipid pada pembentukan vesikel. Jadi ini protein yang dibawa sama vesikel. Jadi vesikel itu isinya protein sama lipidnya. Nah, jadi fungsi adanya vesikel itu untuk membawa senyawa protein atau lipid keluar dari RE ke Golgi atau Golgi ke luar sel. Jadi tujuan vesikel bawa muatan senyawa protein atau lipid ya untuk disebarluaskan ke seluruh sel gitu. Apa terjawab, Maya? Iya, terjawab. Makasih, Bina. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima Ya. kasih. Jadi dari Golgi nanti akan didistribusikan ke targetnya ya. Targetnya bisa organel yang ada di dalam sel itu sendiri ataupun langsung dikeluarkan ya. Oke, berikutnya. Saya akan menjawab pertanyaan Amel. Amel kan nanya, kompleks Golgi memiliki hubungan erat dengan retikulum endoplasma dalam menjalankan fungsi sekresi. Nah, pertanyaannya bagaimanakah kompleks Golgi melakukan proses sekresi protein keluar sel? Nah, protein ini kan dibentuk dalam sel oleh RE yang memiliki tujuan penggunaan baik untuk digunakan di dalam ataupun di luar sel. Nah, protein yang digunakan di luar sel itu biasanya dibentuk menjadi glikoprotein. Terus protein yang digunakan di luar sel itu setelah dibentuk oleh RE ataupun ribosom akan ditransfer menuju kompleks Golgi. Nah, dalam kompleks Golginya ini, proteinnya tersebut dapat direaksikan dengan senyawa glikosilat dan membentuk glikoprotein. Kemudian glikoprotein itu atau protein lain yang sudah jadi akan diselubungi oleh vesikular transfer dan disekresikan keluar sel melalui membran plasma. Gitu, Bu. Ibu maaf Bu, ini nggak ada suaranya ya Bu. Ibu ke-mute. Oke, di sini proses di dalam Golgi ya, ini menunjukkan animasinya bagaimana di dalam Golgi itu terjadi pemilahan ataupun penyortiran ya, memodifikasi hasil dari
RE, apakah nanti dijadikan ini ya kan misalnya mengilustrasikan ini dibentuk sebagai enzim, ini dibentuk sebagai hormon, ini dibentuk sebagian dari struktur membran sel gitu ya. Nah, ini nanti hasil produksi dari RE akan ditransferkan ya membentuk apa? Vesikula ya, vesikula transport. Nah, ini kan di bagian trans dari Golgi itu lihat ya, terbentuk vesikula transport. Halo. Iya, Bu. Maaf, itu laptopnya mati lagi. Jadi Ibu ini on lagi di HP. Jadi intinya begitu ya, proses apa distribusi hasil dari Golgi sesuai targetnya ya. Tadi yang ketiga apa pertanyaan terakhir? Ini Bu, di saat jumlah total dan proporsi RE kasar dan RE halus berubah-ubah tergantung keadaan metabolisme sel. Nah, pertanyaannya itu di saat keadaan bagaimana saja RE kasar dan RE halus berjumlah banyak? Gimana? Ayo, ada yang bisa jawab? Kapan kondisinya? Tadi dilihat dari fungsinya dulu ya. Fungsi RE halus sebagai apa tadi? Produksi Lipid. Kemudian apa lagi? Detoksifikasi racun. Jadi kalau misalnya pada saat seseorang lagi mengkonsumsi obat, ya, berarti dia atau orang yang lagi sakit ya, terus kan pasti mengkonsumsi obat. Nah, nanti otomatis tubuh itu bereaksi ya, sel-sel satu jaringan tadi bereaksi dengan terjadinya proliferasi dari RE halus ya. Hasilnya itu ya. Jadi jumlahnya makin meningkat. Terus kapan kalau RE kasar jumlahnya meningkat? Itu terjadi pada sel yang aktif melakukan sintesis protein. Ya, misalnya kira-kira di mana yang aktif menghasilkan sintesis proteinnya? Orang yang sedang melakukan proses pertumbuhan ya. Ya, diperkirakan pasti karena untuk memperoleh pertumbuhan kan menghasilkan jaringan yang lebih banyak gitu ya, membangun jaringan yang lebih banyak. Pasti proses sintesis protein meningkat sehingga jumlah RE kasarnya pun pasti akan mengimbangi kebutuhannya ya. Jadi itu mungkin ya. Oke, terima kasih kelompok 3. Mungkin dicukupkan ya untuk perkuliahan hari ini. Sudah jam 15:08. Ibu mohon maaf tidak bisa menambahkan lagi. Nanti mungkin Ibu share di link YouTube tadi ya beberapa yang berkaitan dengan konsep di endomembran, Ibu share di GCR ya. Begitu juga tadi dengan PPT yang dari Ibu. Oke, silakan ditutup kelompok 3. Baik, terima kasih kepada Ibu Neneng. Demikian dari Ibu Nengsi. Oh iya, Bu Neneng. Terima kasih, maaf Bu. Ibu Neneng. Demikian presentasi kelompok kami. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat dan bisa diingat-ingat lagi. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bu. Oke, jangan lupa ngisi absennya ya di link yang sama. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tugas individu yang kemarin Ibu kasih deadline-nya untuk hari Jumat ya, karena kita start kemarin hari Jumat. Jadi LKM tersebut diupload kembali hari Jumat ya. Untuk minggu ini belum ada penugasan ya, tidak ada ya. Silakan dibaca saja lagi materinya, siapkan mulai sekarang nyicil gitu ya persiapan buat UTS. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak Bu.